Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan dan fokusnya untuk melihat pertemuan kali ini. Materi kita terkait dengan teori hukum. Materi selanjutnya kita akan berbicara tentang teori fiksi dalam hukum dan juga teori organ yang berkaitan dengan badan hukum. Selanjutnya ketika kita berbicara tentang teori organ, kita harus tahu teori ini adalah dipelopori oleh sarjana Jerman yang bernama Otto von Guericke tahun 1841 dan sampai wafatnya 1921. Menurut dari Otto von Guericke, badan hukum ini dipersepsi seperti manusia, sehingga dalam penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu eine Lebendigkeit, badan hukum itu menjadi suatu Verbandspersoonlijkheid, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya dipersepsi seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya. Jika kehendak tersebut ditulis di atas kertas, apa yang mereka atau organen putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teori organ ini, kita harus tahu dalam hukum itu kan ada yang dimaksud dengan pribadi hukum. Jadi pribadi hukum itu kan dibagi menjadi satu pribadi manusiawi yang subjeknya adalah orang. Dia punya dua lagi kepribadian, satu pribadi manusiawinya, satu pribadi hukum. Nah, dalam pribadi hukum itu sendiri ada dua lagi, mencakup person atau orang, dan yang kedua adalah badan hukum. Nah, kalau kita mengacu kepada teori organ, kita mengacu kepada bagaimana organ-organ atau suatu organisasi ini dipersepsi seperti punya kewenangan untuk berbuat dalam hukum. Dalam hal ini badan hukum. Jadi apa yang mereka tuliskan, misalnya suatu organ melakukan penulisan atau badan hukum melakukan suatu penulisan, dianggap saja ini adalah sesuatu yang nyata, perbuatan dari organ yang memang punya otoritas di bidang hukum. Menyangkut kualitas real atau tidak realnya suatu perbuatan, kalau kita mengacu kepada manusia, kadang-kadang ada perbuatan dari manusia itu yang bisa dianggap jelas sesuai realitas, ada yang masih juga bersifat abstrak. Kalau mengacu kepada badan hukum, wujud dari tindakan yang dilakukannya atau sesuatu yang disepakatinya melahirkan kewenangan. Kemudian kewenangan ini dilakukan sendiri oleh badan hukum tersebut. Jadi dia seperti berwujud seseorang yang melakukan suatu tindakan yang mengandung hukum, yaitu berisi hak dan kewajiban. Ada pula kita ketika membahas teori organ, kita juga akan menemukan kesamaannya dengan teori fiksi yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny yang hidup di antara 1771 sampai 1861. Mengacu kepada apa yang dipahami oleh von Savigny, ia mengatakan bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Badan hukum merupakan suatu abstraksi, bukan merupakan hal yang konkret. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa atau Willmacht. Badan hukum menurut Savigny semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Kecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi
orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan tentang sesuatu. Nah, menyangkut teori fiksi, teori kedua setelah teori organ. Di Indonesia ini kan dianggap semua orang tahu hukum. Nah, ini kan adalah ciri khas teori fiksi yang menganggap semua orang itu tahu hukum. Kenyataan yang ada dalam teori ini yang diaplikasikan dengan menganggap semua orang sudah tahu hukum ketika suatu peraturan itu diundangkan dalam lembaran resmi, dan ketidaktahuan atas hukum itu tidak membebaskan seseorang dari tuntutan hukum, atau ignorantia iuris nemium excusat. Ini bertentangan sebenarnya dengan nilai-nilai keadilan, tetapi nanti ketika kita membahasnya kita harus membedahnya dengan baik. Mengangkat dua teori ini berarti menghubungkannya dengan realitas satu, badan hukum, dan yang kedua adalah pengetahuan hukum masyarakat. Jadi dalam kuliah kali ini, teori hukum baik dari segi teori fiksi hukum dan kemudian teori organ ini akan melihat dua perspektif, tidak satu, tetapi ada dua kemungkinan kita menganalisisnya. Ketika kita menganalisis pertama dari sisi fiksi hukum menurut badan hukum, dan fiksi dan teori organ menurut pemberlakuan badan hukum atau kewenangan yang dimiliki oleh badan hukum. Yang kedua adalah yang tadi tuh kita fokus ke teori fiksi dan organ. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada fiksi hukum yang menganggap ketika ada suatu aturan perundang-undangan, aturan itu kemudian dimasukkan ke dalam lembar negara dan bisa dipahami oleh masyarakat awam sekalipun. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran atau kejahatan berdasarkan hal yang katanya mereka tidak ketahui, mereka tidak bisa melakukan alasan seperti itu. Oleh sebab itu, saya akan memberikan tugas nanti kepada mahasiswa untuk bagian yang mencoba mengulas tentang teori fiksi dan teori organ dalam sisi atau level badan hukum. Jadi teori fiksi dan teori organnya badan hukum. Tetapi untuk kali ini, ketika kita mengatakan teori fiksi itu adalah teori yang ketika masyarakat atau seseorang atau suatu individu punya ketidaktahuan atas teori itu, apakah kemudian masyarakat tersebut bisa berkata, saya harus bebas karena saya tidak tahu ada teori ini, tidak tahu ada aturan seperti ini, saya nggak ngerti. Nah, di situ adalah poin yang akan Ibu bahas kali ini, yang akan Ibu bawakan, yaitu dari sisi apakah teori fiksi ini begitu saja dilemparkan tanpa perlu hal lain yang akan menjelaskan bahwa teori ini harus didukung dengan seperti ini. Nah, silahkan simak. Nah, kita mulai tentang teori fiksi yang katanya menganggap semua produk hukum yang kemudian masuk di dalam lembar negara menjadi pengetahuan hukum bersama dan seharusnya diketahui. Ketika ada suatu perbuatan yang mengandung pelanggaran dan kejahatan menimpa pada seseorang dan kemudian orang itu berkata, saya tidak tahu, ternyata ini melanggar hukum, atau ternyata ini adalah suatu bentuk kejahatan dan saya tidak mau dihukum atas ini karena saya tidak tahu. Dan teori fiksi itu bisa dikategorikan tahu tidak tahu, dia tetap harus menjalani. Nah, bagian dari tanggung jawab negara, tanggung jawab hukum adalah setiap produk. Jadi kalau kita sebut aturan undang-undang itu kan ketika dirumuskan dalam bentuk RUU dan masuk menjadi undang-undang atau suatu aturan hukum yang bersifat mengatur suatu peristiwa, suatu kegiatan, suatu bidang, dia harus melalui proses sosialisasi. Artinya tidak boleh tiba-tiba bergulir begitu saja tanpa sepengetahuan masyarakat. Teori fiksi ini kan kelemahannya ada pada ketidaktahuan pada
pemberlakuan pada apa yang menjadi unsur. Nah, oleh sebab itu dimungkinkan dari pihak penyelenggara negara, pemerintah, atau bidang yang terkait untuk melakukan sosialisasi produk atau hal yang belum diketahui ini dengan intens. Misalnya, saya bacakan ya pada link berita yang ada di Hukum Online, contoh kasus di mana mengapa KPK, BPK, atau bidang yang terkait seharusnya memberi pengetahuan kepada masyarakat dalam konteks penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait perbuatan apa yang masuk kategori korupsi atau bahkan gratifikasi. Ini menyangkut dengan kadang-kadang masyarakat tertentu sudah melek hukum, tapi masyarakat di level bawah belum melek hukum. Yang satu tahu ini masuk kategori hukum, yang lain tidak. Kategori pelanggaran hukum, sementara yang lain belum tentu tahu. Oleh sebab itu, mengacu kepada apa yang dikatakan oleh salah satu akademisi dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Denny Indrayana, dia mengatakan kalau tentang asas fiksi yang dikenakan dalam suatu perbuatan, misalnya korupsi, itu ada yang dinamakan dengan ketika digunakan untuk memberantas corruption by need, ini bisa saja ya dilakukan banyak sosialisasi dan istilahnya pemberitahuan kepada masyarakat. Tetapi berbeda pada kasus apabila perilaku korupsi yang muncul adalah karena ketamakan atau biasa disebut corruption by greed. Jadi di sini poin dari akademisi Bapak Denny Indrayana mengatakan mungkin saja sosialisasi dapat dilakukan kepada masyarakat apabila masyarakat itu belum tahu bahwa ada suatu bagian-bagian dari penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembagian atau penganggaran itu yang sebenarnya berpotensi masuk ke level korupsi atau gratifikasi. Itu disebut dengan apakah dia untuk pemberantasan corruption by need. Tapi kalau faktor keserakahan atau ketamakan pelakunya yang disebut dengan corruption by greed, ini tidak masuk lagi di level harus sosialisasi, karena kadang-kadang orang memang jiwanya itu sudah menyimpang. Jadi mau dikasih tahu seperti apa saja, jadi tetap seperti itu, dia tetap wah ini kita punya peluang, kita harus ambil seperti ini, kita tidak cukup hanya sedikit seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk asas fiksi yang bisa disosialisasikan. Jadi kalau corruption by need masih bisa dikasih pengetahuan kepada masyarakat, jangan seperti ini ya, karena ini ternyata membahayakan, ini masuk kategori korupsi. Jadi tolong hindari. Kalau hanya sekedar kebutuhan, jangan seperti ini karena nanti masuk kategori seperti ini. Tetapi kalau dia masuk di karena dari awal dia sudah punya niat atau iktikat, kalau menurut perdata kan dilihat dari iktikat perbuatan seseorang itu buruk, sudah ada mengacu ke situ, berarti corruption by greed, berarti dia tidak akan sampai lagi masuk penyuluhan hukum yang berdasarkan asas fiksi, bahwa semua aturan yang direproduksi atau yang diproduksi oleh DPR dan pemerintah ini tentang korupsi, begitu disosialisasikan dia tidak akan melakukannya karena sebenarnya sudah ada jiwa tamak di dalam dirinya. Ini mencakup orang-orang yang sudah tahu hukum atau masuk kategori sudah melek hukum. Mereka tahu, justru mereka melanggar. Kenapa? Karena jiwa tamak. Ketamakan itu berimbas kepada kemauannya untuk mengambil dengan mengakali aturan. Nah, ini yang kadang-kadang agak susah juga dikategorikan. Cukup dengan sosialisasi atau dapat penyuluhan, it's okay. Nah,
pendapat dari Bapak Denny ini atau akademisi Denny Indrayana ini dilanjutkan dengan pendidikan hukum adalah salah satu mata rantai yang sering terlepas dari hubungan sosialisasi hukum dengan fiksi hukum. Jadi seperti ini. Ini produk hukum baru terkait korupsi. Kemudian di sini harus sosialisasi bahwa ada loh unsur-unsur seperti ini lagi yang bisa saja masuk kategori korupsi. Kalau kamu tidak sadari, kamu bisa kena. Dalam teori fiksi dianggap semua tahu hukum meskipun tidak membaca aturan tersebut atau tidak tahu substansinya, tetapi dia dianggap mengerti, tahu dan paham. Kemudian dalam proses sosialisasi itu ada proses mengintegrasikan pengetahuan antara dasolen dan dasein ini agar masyarakat itu menjadi melek hukum. Orang yang tidak tahu dan kemudian melakukan itu tidak sadar bahwa dia sudah melakukan unsur-unsur dari perbuatan korupsi, dan ini mengakibatkan dia masuk menjadi pelaku, subjek pelaku. Tapi setelah dia menerima sosialisasi, orang-orang yang awam ini menerima sosialisasi, dia jadi berpikir, oh saya tidak mau begitu. Kenapa? Oh ternyata itu masuk unsur korupsi, saya tidak mau. Itu karena sudah melek hukum, karena pendidikan. Berbeda dengan orang yang jiwanya sudah rusak, karena memang tahu hukum, justru tahu hukum dan mencari celah untuk menerobos hukum. Itu yang bahaya. Karena dalam fiksi hukum itu sebenarnya asas yang menganggap semua orang tahu hukum, presumption iuris de jure. Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar. Nah, bagaimana kalau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Indonesia ini kan seperti ini. Oh, anak saya mau adakan acara. Waktu anak dia yang pejabat itu yang melakukan acara besar, wah banyak orang yang memberikan macam-macam. Saya juga deh mau kayak gitu. Padahal dalam pikirannya tindakan balasan atau istilahnya membalas budi orang itu. Jadi kemudian ada yang memberikan hadiah-hadiah, ada yang memberikan sesuatu dalam bentuk yang sangat berharga, uang, tiket, rumah, atau hal-hal yang mahal, diambil pada saat acara itu, diambil karena dianggap itu hal yang biasa. Dulu saya juga berbuat seperti itu, sekarang acara saya kepada anak saya juga wajar saja seperti itu. Hal ini kemudian membuat orang awam lupa bahwa itu masuk kategori telah melakukan bagian dari gratifikasi yang akan menghancurkan beberapa tindakan penegakan hukum, karena unsur gratifikasi dan korupsi dekat dengan bagi-bagi kepentingan baik ekonomi dan juga politik, menciptakan ketergantungan. Dan menurut hukum, hal ini bisa dilihat sebagai suatu pelanggaran dan bahkan masuk kategori kejahatan kalau yang dirugikannya bukan hanya pribadi tapi sudah menyangkut aspek publik. Kita lanjut kepada teori organ. Teori organ di dalam bidang hukum perdata akan menyorot kepada kepentingan korporat atau biasa diwakilin oleh istilah badan hukum. Nah, subjek hukum dalam bentuk badan hukum ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dianalisis oleh mahasiswa S2 hukum. Mengapa? Karena dalam Black Dictionary Law, kita lihat dulu arti yang diberikan oleh legal person. An entity such as corporation,
created by law given certain legal rights and duties of human being, a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less a human being. Disambung oleh E. Utrecht, dia mengatakan bahwa kalau begitu badan hukum itu yaitu suatu badan yang berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak. Silahkan dilanjutkan berikutnya.